Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai sediaan suspensi dan parameter kritis suspensi. Adapun daftar anggota dari kelompok kami yaitu pertama Rahayu Malkasusana, yang kedua Rasma, yang ketiga Rati Mutiara, keempat Resti Amalia. Alasan pembuatan sediaan suspensi. Terdapat beberapa alasan pada pembuatan suspensi. Yang pertama, adanya obat tertentu yang tidak stabil secara kimia dalam larutan tetapi stabil apabila disuspensikan. Kedua, beberapa orang sulit menelan obat dalam bentuk tablet dan kapsul, terutama pada pasien anak-anak, dan bentuk cair lebih memudahkan pasien dalam menelan obat. Ketiga, untuk menghilangkan atau menutupi rasa tidak enak atau pahit dari jenis obat-obat tertentu, misalnya kloramfenikol yang rasanya sangat pahit, dan apabila dalam bentuk disuspensi maka ada zat tambahan, zat penemanis lainnya sehingga disukai oleh anak-anak. Yang keempat, mengurangi kontak zat padat dengan medium dispersi dipersingkat, misalnya ampicillin sirup kering. Yang kelima, pemberian dosis takaran obat dalam bentuk cair lebih mudah daripada bentuk padat. Parameter kritis formulasi suspensi. Beberapa faktor yang mempengaruhi klinis suspensi adalah: yang pertama, ukuran partikel. Makin kecil ukuran partikel, maka makin besar luas penampangnya, daya tekanan ke atas semakin besar, dan memperlambat gerakan partikel untuk mengendap. Makin besar ukuran partikel, maka makin kecil luas penampangnya, daya tekanan ke atas semakin kecil, mempercepat gerakan partikel untuk mengendap. Yang kedua, kekentalan atau viskositas. Dengan menambah kekentalan cairan, gerakan turun partikel yang dikandungnya akan diperlambat atau laju pengendapan diperlambat, sehingga suspensi tetap stabil. Namun, kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok atau dihitung. Hukum Stokes dapat dinyatakan seperti V sama dengan D kuadrat dikali rho dikurang rho 0 dikali G per eta, dengan keterangan yaitu V kecepatan aliran, D diameter partikel, rho berat jenis dari partikel, rho 0 berat jenis cairan, G gravitasi, eta viscositas cairan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu jumlah partikel atau konsentrasi. Jika dalam suatu ruangan terdapat partikel dalam jumlah besar, maka partikel akan sulit melakukan gerakan bebas karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Benturan ini akan mengakibatkan terbentuknya endapan zat tersebut. Yang keempat, sifat atau muatan partikel. Sifat dan muatan partikel merupakan bawaan alam yang tidak dapat diubah, sehingga yang dapat kita lakukan adalah dengan menyesuaikan ukuran partikel dan mengubah viskositas sediaan. 3. Permukaan zat padat cair. Pembasahan zat padat yang tidak larut terbagi atas dua, yaitu hidrofil dan hidrofob. Mudah tidaknya zat padat terbasahi tergantung pada interaksi yang terjadi antara zat padat dengan medium cair. Dalam pembuatan suspensi, penggunaan surfaktan sangat berguna dalam penurunan tegangan antar muka, akan menurunkan sudut kontak. Pembasahan akan dipermudah. Selanjutnya, gliserin dapat berguna di dalam penggarusan zat yang tidak larut karena akan memindahkan udara di antara partikel-partikel, hingga bila ditambahkan air dapat menembus dan membasahi partikel karena lapisan gliseril pada permukaan partikel mudah campur dengan air. Lalu, oleh karena itu, pendispersian partikel dilakukan dengan menggarus dulu partikel dengan gliserin. Propylglycol, koloid gom baru diencerkan dengan air. Serbuk dengan sudut kontak kurang lebih 90 derajat akan menghasilkan serbuk yang terapung keluar dari cairan. Sedangkan serbuk yang mengambang di bawah cairan mempunyai sudut kontak yang lebih kecil dan bila tenggelam menunjukkan tidak adanya sudut kontak. Serbuk yang
sulit dibasahi air disebut sebagai hidrofob seperti sulfur, dan serbuk yang mudah dibasahi disebut sebagai hidroprofil seperti magnesi karbonat. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.